Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Senang bisa berjumpa kembali dengan kita semuanya pada hari ini. Saya harap saudara dalam keadaan baik, roh dan jiwa saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Apa itu doa? Doa adalah suatu komunikasi dua arah antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan, antara yang diciptakan dengan penciptanya. Itulah doa. Membangun hubungan kedekatan, memahami satu sama lain. Itulah doa. Jadi sudah mengerti apa itu doa, Bapak Ibu? Penting sekali kita mengerti dan memahami terlebih dahulu tentang apa itu doa. Dan saat ini kita akan melihat mengapa kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Yang paling utama dan paling penting adalah agar kita mengerti kehendak Allah. Agar kita mengerti dan memahami kehendak Bapa di surga, Pencipta kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ini bagi kita semuanya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali bagi kita untuk memahami dan mengenal Tuhan. Itu yang paling utama yang Tuhan kehendaki dari orang-orang yang percaya kepadanya. Ada hubungan yang terjalin antara kita dengan Bapa di surga. Ada hubungan yang terjalin antara kita dengan Tuhan kita, Pencipta kita. Sehingga kita memahami dan mengerti akan kehendaknya. Untuk apa kita diciptakan, mengapa kita ditempatkan di muka bumi ini. Kita perlu memahami. Karena dialah yang menjadikan kita. Dia yang menciptakan kita. Maka untuk tahu akan kehendaknya, kita perlu memahami dan mengenal dia. Banyak orang yang gagal paham akan tujuan hidupnya. Tidak mengerti karena dia tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam Matius 7 ayat 21 ini, firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Agar kita faham, mengerti kehendak Bapa di surga. Dan untuk itu kita perlu membangun suatu persekutuan yang erat dengan Bapa di surga. Bapa ingin ada persekutuan dengan anak-anaknya. Bapa ingin ada hubungan antara kita dengan anak-anaknya. Itu kehendak Bapa di surga, Bapak Ibu. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia peduli kepada kita.
Ini kita lihat dari mulai sejak hari penciptaan. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Bagaimana di dalam Kejadian pasal yang ketiga, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan firman Tuhan mengatakan setiap hari Tuhan akan turun dari surga mengunjungi Taman Eden. Karena Tuhan ingin membangun satu persekutuan yang erat dengan manusia. Tuhan menciptakan satu persekutuan yang erat dengan manusia. Itu sebabnya dia tinggalkan tahtanya di surga. Dia datang ke dunia bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden di muka bumi ini. Dan dia berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa. Dia ingin Adam dan Hawa mengenal dia sebagai bapa mereka, mengerti dia dengan benar, memahami karakternya, memahami sifat-sifatnya. Itu kehendak Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9 dikatakan ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, firman Tuhan katakan. Tuhan ingin hubungan antara kita dengan dia. Dan hubungan itulah yang kita jalin di dalam apa yang kita sebut dengan doa. Itulah arti yang sebenarnya dari berdoa. Ketika saudara sedang berkata, aku berdoa, artinya engkau sedang membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Engkau sedang membangun satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Engkau ingin mengenal dia. Engkau ingin memahami dia dengan lebih lanjut. Adam dan Hawa setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Ada komunikasi antara Tuhan Bapanya dengan Adam dan Hawa ciptaannya. Itu sebabnya ketika mereka jatuh di dalam dosa, setelah itu ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka bersembunyi. Ketika Tuhan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Mereka ketakutan dan bersembunyi. Karena mereka sudah mengenal siapa penciptanya. Mereka sudah memahami tentang penciptanya. Mereka tahu tentang karakter penciptanya. Itu sebabnya mereka takut. Karena mereka sudah memiliki satu hubungan. Hubungan. Penting bagi kita untuk memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, engkau bukan memulai dengan mengucapkan semua daftar permintaanmu. Tuhan, berikanlah aku ini, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku berkat ini, berkat itu, berkat itu. Tetapi engkau mulai membangun satu persekutuan erat dengan Tuhan. Engkau puji dia, engkau agungkan dia. Itulah doa Bapak Ibu. Itulah doa. Kau tunjukkan sikapmu kepada dia. Kau bisa nyanyikan doa itu dengan berkata, Bapa, engkau baik.
banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan itu merupakan doa oleh si pencipta lagu tadi. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa di surga. Dan banyak juga lagu-lagu yang didapatkan dari pewahyuan tentang Bapa di surga, di mana Bapa mengungkapkan isi hatinya kepada anak-anaknya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ini pewahyuan akan kasih setia Tuhan. Pewahyuan tentang Tuhan. Ini terjadi karena ada hubungan interaksi antara si ciptaan dengan penciptanya. Itulah arti doa yang sesungguhnya, di mana kita membangun suatu persekutuan yang erat dengan Bapa di surga. Kita membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh generasi kedua, yaitu Habel. Sehingga Habel mengerti persembahan apa yang harus dia persembahkan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan Kain tidak memahami. Dia hanya mengantarkan persembahan, tapi dia tidak memahami apa yang disenangin oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi juga kepada seorang yang bernama Henokh. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 22 berbicara tentang seorang yang bernama Henokh. Saya akan bacakan kepada saudara Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dia membangun satu persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan penciptanya. Dan di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana Henokh bisa berkenan kepada Allah? Karena dia sudah memahami dan mengenal Tuhan dengan baik. Karena hubungan yang dia bangun dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, di dalam doa persekutuan dengan Tuhan, dia mulai mengenal karakter Tuhan. Dan dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Dia tidak dapat dilawan. Sehingga dia berpikir, lebih baik aku hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena dia maha kuasa. Tidak ada apapun yang tidak bisa dilakukannya. Lebih baik aku putuskan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita mengenal seseorang yang sangat powerful, bukankah keputusan yang kita buat adalah berteman dengan dia daripada menjadi musuh bagi dia? Karena kita tahu dia sangat berkuasa, sangat punya otoritas. Maka kita tentu saja tidak akan mau menjadi musuhnya. Kita akan membangun hubungan dengan dia. Mencoba mencari perhatiannya. Seperti itu juga lah. Ketika engkau memahami dan mengenal Tuhan dengan baik, kau tahu siapa dia, maka engkau akan hidup menyenangkan hatinya. Di dalam kitab Yudas pasal 1 dikatakan, Yudas pasal 1 ayat 14, juga tentang mereka Henokh
keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bayangkan Bapak Ibu, ini masih awal penciptaan. Tetapi Henokh ini sudah bernubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Padahal Yesus saja belum dilahirkan di muka bumi. Kedatangan yang pertama kali belum terjadi. Tetapi saking dekatnya Henokh bergaul dengan Tuhan, dia mulai memahami dan mengerti rencana-rencana Tuhan. Dahsyat, luar biasa Bapak Ibu. Ini dia awal penciptaan. Tetapi dia sudah memahami akhir segalanya. Ketika engkau hidup bergaul karib dengan Tuhan, banyak rahasia yang Tuhan akan singkapkan kepadamu. Banyak hal-hal rahasia yang Tuhan akan beritahu kepada engkau, karena engkau sudah menjadi kawan karibnya. Enak ya Bapak Ibu menjadi kawan karib Tuhan? Ketika kita bersahabat dengan seseorang, kita nggak sungkan untuk menceritakan segala sesuatu kepada sahabat kita itu. Seperti itu juga ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan tidak akan sungkan-sungkan menceritakan segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Henokh, akhirnya banyak rahasia yang bakal disingkapkan Henokh yang belum waktunya, sehingga cepat-cepat Tuhan angkat dia. Ayo Henokh, mari bersamaku. Kau tidak usah lagi menderita di dunia ini. Mari bergaul karib, mari bersama denganku. Kau akan menikmati surga ciptaanku yang luar biasa. Dan Henokh diangkat. Itulah akibat dari pergaulan karib dengan Tuhan. Akibat hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Itulah doa. Aku bersahabat dengan Tuhan. Aku membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, itulah hal pertama yang kau lakukan, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami belajar tentang pentingnya berdoa. Apa itu doa? Mengapa kami harus berdoa? Biarlah pada hari ini ketika anak-anakmu belajar firman ini, mereka mulai membangun suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mereka mulai membangun suatu hubungan yang dekat, akrab dengan Tuhan. Supaya mereka memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, agar kami memahami dan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati Bapa. Hamba-Mu telah berhenti, Roh Kudus mari bekerja. Lanjutkan firman ini dalam setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay tune untuk hari esok. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang doa ini. God bless you. Stay safe. Shalom.